Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 11 orang akan menyampaikan mengenai penelitian kuantitatif komparasi yang akan dimulai dengan definisi. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan kuantitatif yang data-datanya numerikal dan diolah dengan menggunakan metode statistik. Penelitian komparatif atau komparasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perbedaan suatu variabel dari dua kelompok yang berbeda. Hipotesis pada metode penelitian kuantitatif komparasi menggunakan hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara mengenai rumusan masalah komparatif. Di sini rumusan masalah mempunyai variabel yang sama, akan tetapi sampel atau populasinya berbeda. Metode penelitian kuantitatif komparasi bersifat ex post facto, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan setelah peristiwa terjadi. Peneliti mencari beberapa akibat yang muncul, kemudian mengujinya dengan cara menelusuri kembali masa lampau untuk menyelidiki hubungan, sebab dan maknanya dengan menggunakan pengumpulan data kuantitatif. Yang selanjutnya yakni tujuan penelitian kuantitatif komparasi. Yang pertama yakni membandingkan dua gejala atau dua subjek atau lebih. Terus yang kedua yakni menemukan perbedaan atau persamaan dari subjek yang diteliti. Nah, dari hal tersebut, komparasi ini memiliki tujuan untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengertian agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari ide yang sedang diteliti. Nah, komparasi ini atau dengan nama lain perbandingan itu juga memiliki tujuan menguji perbedaan di antara dua kelompok data atau variabel yang jumlahnya satu atau lebih. Dan uji ini bergantung pada jenis data, entah itu nominal, ordinal, atau interval atau rasio, dan kelompok sampel yang diuji. Ciri-ciri metode komparatif. Yang pertama, merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Jadi objek yang ingin diteliti itu berdiri sendiri, berbeda atau bersifat terpisah. Yang ketiga, memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. Yang keempat, objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. Yang kelima, memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. Kemudian ada ciri lain dari metode komparatif, yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Rumusan masalahnya dalam bentuk metode komparatif yaitu membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel dan waktu yang berbeda. Membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Selanjutnya, langkah penelitian kuantitatif komparatif. Yang pertama, merumuskan permasalahan dengan jelas. Peneliti melakukan penafsiran dengan apa yang menjadi penyebab fenomena tertentu berdasar pada hasil penelitian sebelumnya, teori, atau pengamatan. Peneliti juga harus mengungkapkan dengan jelas mana subjek yang menjadi permasalahan yang akan diteliti, apakah dalam bentuk sebab, efek, atau konsekuensi. Yang kedua, mencari literatur berdasar permasalahan yang telah ditetapkan. Maka selanjutnya mencari sumber bacaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut untuk memperkirakan faktor-faktor yang mendominasi
terhadap kejadian yang akan diteliti. Yang ketiga, merumuskan landasan teori. Berdasarkan literatur yang didapatkan, maka selanjutnya ditetapkan landasan teori yang mendasari permasalahan yang telah ditetapkan. 4. Merumuskan hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara tentang penyebab serta dampak yang akan ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Yang kelima, memilih subjek yang relevan, yaitu menentukan subjek penelitian yang mampu menjawab terkait permasalahan yang diteliti. Selanjutnya yang keenam, menyusun instrumen yang didapat. Kemudian disusun menurut nilai inti dari data. Ketujuh, memilih teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai akan mempermudah dalam melakukan penelitian dan memecahkan permasalahan yang ditetapkan. Kedelapan, menguji hipotesis. Dengan melakukan pengujian terhadap kebenaran dugaan sementara yang ditetapkan sebelumnya. Yang kesembilan, menganalisis dan menyimpulkan data. Dengan melakukan analisis data keterkaitan terhadap permasalahan dan data yang didapat, serta penarikan kesimpulan setelah melakukan analisa. Yang ke-10, penyusunan laporan. Selanjutnya, beberapa contoh judul penelitian kuantitatif metode komparasi. Yang pertama, komparasi hasil belajar siswa yang diajari dengan metode STAD dan metode TGT. Contoh judul komparasi yang kedua, komparasi hasil belajar peserta didik antara yang diberi PR secara individu dengan secara kelompok. Yang ketiga, perbandingan kerugian pedagang di Jakarta dengan pedagang di Solo akibat adanya kerusuhan. Yang keempat, perbedaan kinerja guru BK yang lulus sertifikasi lewat jalur PLPG dengan jalur portofolio. Yang kelima, studi komparasi hasil pembelajaran dengan pemakaian buku teks utama dan buku teks penunjang materi organ tubuh manusia. Contoh yang selanjutnya, perbedaan prestasi belajar siswa kelas olahraga dengan kelas reguler di SMA N1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Dan contoh yang terakhir, perbandingan hasil belajar antara siswa yang diajarkan menggunakan metode RT dengan menggunakan metode AIR pada pokok bahasan kubus dan balok. Dan masih banyak contoh-contoh judul yang lain. Selanjutnya tentang rumusan masalah penelitian kuantitatif komparasi. Seperti pada pernyataan sebelumnya bahwa penelitian komparasi merupakan penelitian yang fokus pada perbandingan. Nah, berikut rumusan masalah penelitian kuantitatif komparasi. Yang pertama, adakah perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa kelas olahraga dengan kelas reguler di SMA N1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo? Rumusan masalah yang kedua contohnya adalah, adakah perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan metode reciprocal teaching dengan metode auditory intellectually repetition pada pokok bahasan kubus dan balok? Yang ketiga, adakah perbedaan hasil belajar peserta didik antara siswa yang diberi PR pekerjaan rumah secara individu dengan secara kelompok? Yang keempat, adakah perbedaan hasil pembelajaran antara pemakaian buku teks utama dengan buku teks penunjang dalam materi organ tubuh manusia? Yang kelima, adakah perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, dan SLTA? Nah, jadi dalam contoh rumusan masalah ini, komparasi atau perbandingannya ialah sebagai berikut. Yang pada rumusan masalah yang pertama adalah perbandingan prestasi belajar antara siswa di kelas olahraga dengan siswa kelas reguler di SMA 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, perbandingan atau komparasi hasil belajar antara siswa yang antara siswa yang diajar dengan metode reciprocal teaching dengan metode auditory intellectually repetition.
Yang ketiga, komparasi atau perbandingan hasil belajar studi di antara siswa yang diberi PR secara individu dengan diberi PR secara kelompok. Yang keempat, perbandingan atau komparasi hasil pembelajaran antara pemakaian buku pegangan utama dengan buku penunjang dalam materi organ tubuh manusia. Yang kelima, komparasinya adalah perbandingan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara tingkat SD, SMP, dan SLTA. Analisis data jurnal komparasi yang telah sedikit saya analisis dari jurnal perbandingan hasil belajar antara siswa yang diajar menggunakan metode reciprocal teaching dengan metode auditory intellectual repetition pada pokok bahasan kubus dan balok. Ini studi eksperimen siswa kelas 8 SMP NU Gebang Kabupaten Cirebon. Ya. Di sini analisis data dalam jurnal yang berjudul perbandingan hasil belajar yang menggunakan metode tersebut tadi, metode reciprocal teaching dan auditory intellectual repetition maksudnya pada pokok bahasan matematika balok dan kubus yang menggunakan studi eksperimen siswa kelas 8 SMP NU Gebang Cirebon. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian kuantitatif eksperimental dengan komparasi dua metode, yaitu metode reciprocal teaching dan auditory interpretation, yang mana ini diuji menggunakan uji statistik 2 sampel untuk mengetahui apakah valid atau tidak valid, yang menggunakan metode reciprocal teaching dan auditory intellectual repetition. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, dengan diterapkannya dua metode ini memiliki kesamaan, yaitu pembelajarannya yang menekankan auditory dan intelektuali. Ya, penggunaan metode reciprocal teaching menekankan siswa mempunyai keterampilan bertanya, merangkum, meringkas, mengaplikasikan, dan untuk auditory intellectual repetition, siswa mampu memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran, dan intelektual juga menekankan pada aplikasi kognitif, yaitu repetition yang memberikan latihan di akhir pembelajaran. Yang segitu analisis yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari penelitian kuantitatif komparasi yaitu yang pertama, penelitiannya yang data-datanya didapat dari hasil statistik untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan variabel dari kelompok yang berbeda. Dengan rumusan masalah dan penelitian komparatifnya itu harus jelas. Kedua, tujuan dengan penelitian komparatif, peneliti mampu membandingkan dua gejala atau masalah dari subjek penelitian dan mencari persamaan dan perbedaan subjek. Yang ketiga, dalam penelitian kuantitatif komparatif, peneliti harus mencari literatur yang mendukung hipotesis, subjek yang relevan, menyusun instrumen, memiliki teknik pengumpulan data, menyimpulkan data yang sudah diteliti, dan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil dari penelitian. Yang keempat, dari contoh jurnal yang kelompok kita ambil, contoh yang pertama yaitu
bahwa zona yang dianalisis dengan metode komparasi kuantitatif itu tentang kinerja guru yang tersertifikasi melalui PLBG itu sangat baik. Dengan adanya perencanaan belajar, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Contoh yang kedua yaitu tentang metode pembelajaran, yaitu yang menggunakan reciprocal teaching dan auditory intellectually repetition. Nah, di sini dengan menggunakan dua metode ini juga sangat baik dengan perbandingan dalam belajar matematika. Dengan menggunakan dua metode ini sangat signifikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya itu